Perkenalkan, nama saya Kim Leung dengan NIM D10421911005. Di sini saya akan menjelaskan materi distribusi frekuensi dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Kita masuk ke pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah salah satu cara untuk meringkas data kualitatif ataupun kuantitatif dengan cara pengelompokan ke dalam beberapa kelompok atau kelas. Kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kuswanto, tahun 2006. Menurut beliau, distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam kelas-kelas interval. Kemudian, menurut Jarwanto, tahun 1982, distribusi frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Sedangkan menurut Budiono tahun 1987, distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi cases didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi yang membersihkan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi biasa ini ada dua jenis. Yang pertama, frekuensi numerik, yaitu pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya dalam grafik histogram. Kalau yang kedua, frekuensi kategorikal, yaitu pengelompokannya berdasarkan kategori-kategori. Biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Kemudian jenis yang lain, distribusi frekuensi relatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sendiri itu artinya frekuensi yang dijumlah. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Di sini kita ada kasus data 76 mahasiswa nilainya. Permasalahan yang pertama, buat tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, buat tabel distribusi relatif dan distribusi kumulatif. Membuat histogram dan poligon dari data ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah data ini kita urut dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Yang terkecil kita lihat di sini adalah 40, kita urutkan. Ini data diurutkan, hasilnya ini dari terkecil 40 sampai terbesar, nilainya 90. Langkah berikutnya, kita tentukan rentang. Rentang ditentukan dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di sini nilai tertingginya kan 90 dikurangi nilai terendahnya 40. 90 kurang 40, jadi rentangnya adalah 50. Rentang kita kasih simbol R. Kemudian kita tentukan banyak kelas interval pakai aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N ini adalah banyaknya data. Di sini datanya 76, ada 76 nilai mahasiswa. Jadi, 1 ditambah 3,3 logaritma 76. Hasilnya 1 tambah 6,26, hasilnya 7,26. Kita bulatkan ke atas menjadi 8. Setelah itu, kita tentukan panjang kelas interval yang disimbol dengan P. P itu didapatkan dari rentang dibagi kelas interval R per K. Rentangnya 50 dibagi kelas intervalnya 8, hasilnya 6,25. Dibulatkan ke atas jadi 7. Setelah mengetahui rentang, banyak kelas interval,
sama panjang kelas interval, kita bisa buat tabel distribusi frekuensinya. Kita lihat. Panjang kelas intervalnya adalah 7. Jadi, panjang kelasnya 7. Dari 40 sampai 46, 7, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi 7 panjang kelasnya. Nah, dari 40 sampai 46 terdapat 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi frekuensinya adalah 9. Nilai tengah didapatkan dari nilai di tengah-tengah antara panjang kelas interval ini. Nah, sama juga dengan yang kedua ini, sama saja dengan pencariannya seperti yang tadi. Ini frekuensinya 12 dari 47 sampai 53. Seterusnya 22, 61 sampai 67 ada 2. Nilai tengahnya juga bisa dapatkan di antara 61 sampai 67, yaitu 64. Kemudian, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapatkan dari frekuensi pertama ditambahin frekuensi sebelumnya. Yang pertama nih kan frekuensinya 9. Jadi yang untuk yang pertama datanya 9. Kemudian frekuensi yang keduanya kan 12, 9 tambah 12, 21. Yang ketiga 21 ditambah 22, 43. 43 tambah 2, 45. Seterusnya dihitung seperti ini. Dapatlah frekuensi kumulatif. Sedangkan frekuensi relatif dapatkan dari frekuensi ini per jumlah total data yang ada. 9 per 76 sama dengan 0,11. 12 per 76, 0,15, dan seterusnya. Setelah kita buat tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa gambarkan histogramnya. Ini adalah grafik histogram berdasarkan tabel dari sebelumnya. Nilai terendahnya 40. Jadi kita ambil yang 0,5 lebih rendah, jadi 39,5. Untuk rentang 39,5 sampai 46,5, 8 buah nilai. Ini adalah frekuensinya. Nah, bisa dilihat. Kemudian, setelah kita dapatkan grafik histogram, kita bisa bikin grafik poligonnya. Grafik poligon tuh ditentukan dari di tengah-tengah batang ini. Kita garis. Ini poligonnya. Sama aja dengan histogram, cuma dia digaris dari tengah batang data ini. Garis tuh. Sekian dari penjelasan saya tentang materi distribusi frekuensi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.